Apapun yang terjadi, saya tetap tidak mau anak saya Rudi menikah dengan perempuan murahan itu. Titik, selesai. Kalau kamu nggak setuju, berarti kamu berhadapan dengan saya. Kamu dengar dulu dong, Anggoro, alasan saya. Dengar dulu. Kamu mau anak kamu jatuh ke tangan perempuan rendahan itu? Hah? Oke, kamu laki-laki. Kamu tidak peduli soal itu. Tapi saya perempuan dan saya ibunya. Saya yang melahirkan dia. Saya tidak rela anak saya jatuh ke perempuan seperti itu. Dan saya tahu banyak sekali tentang dia. Saya nggak mau. Cukup, cukup. Saya nggak mau dengar lagi ngomong kosong kamu. Anggoro, hei! Hei! Sar, tambah tua tambah nggak bisa diatur kamu. Wah, berarti saya harus siap-siap menghadapi perempuan kecil itu. Awas deh. Sudah dari kecil saya menulis. Semuanya saya tulis. Dari artikel, novel, cerita bergambar, puisi juga. Tapi saya paling suka puisi. Karena itulah curahan hati saya. Iya, saya bisa merasakannya kok. Karena itu saya sangat kagum sama kamu. Tamara, maukah kamu menikah dengan saya? Iya. Karena saya sang pencinta. Iya. Karena saya yakin sang pencinta akan mencintai kekasihnya lebih dari dirinya sendiri. Iya. Tapi saya butuh waktu untuk menyelesaikan masalah saya sama Mama. Apa perlu bantuan saya? Enggak, ini hanya urusan saya sama dia aja kok. Jadi kamu ikut saya pulang ke Jakarta sore ini? Iya. Saya senang banget. Ya. Tamara, kamu sayang sama saya? Sayang banget. Wah. Saya senang sekali melihatnya. Saya doakan semoga kalian menjadi pasangan yang serasi. Rudi, kita jadi rapat dengan PT Citra. Sudah jam 10 nih. Ya jadi dong. Saya justru di sini kan lagi nunggu kamu. Tamara, kamu pulang aja dulu. Ya, kamu siap-siap, kamu packing. Biar nanti sore kita tinggal berangkat ke Jakarta. Fair? Tamara ikut saya pulang ke Jakarta. Iya. Saya merasa saya sudah cukup di sini, Fer. Terima kasih untuk segala-galanya. Saya nggak akan pernah melupakan jasa baik kamu sama saya. Ya, saya juga nggak bisa melupakan jasa-jasa kamu. Oke? Yuk. Saya merasa proposal yang Bapak tanda tangan itu palsu. Sebab setahu saya, Bapak tidak pernah menandatangani proposal itu. Bapak telah membatalkan semua proposal yang masuk dari tanggal 7 sampai tanggal 15. Sewaktu Bapak mau mengadakan evaluasi ketika melihat kecurangan Sukoco. Coba Bapak perhatikan. Iya, tapi ini tanda tangannya, tanda tangan saya ini. Juga bolpennya jelas-jelas punya saya kok ini. Tapi apa Bapak merasa menandatangani proposal itu, Pak? Dan menyerahkan proyek kita kepada Ami Sembada yang jelas-jelas telah merugikan kita? Ya, saya lupa itu. Tapi yang saya ingat, saya sudah menulis surat pemutusan hubungan kerja dengan PT Ami Sembada. Dan saya sudah kirim. Sebaiknya kita tanyakan Santi, Pak. Apa surat itu sudah dikirim atau belum? Santi, kesini sebentar. Masuk. Siang, Pak.
Kamu udah kirim surat pemutusan hubungan kerja dengan PT Amis Sambada? Sudah Pak, sudah saya kirim. Lewat siapa? Pak Sukoco. Gegabah kamu? Karena dia bilang proyek itu dia yang pegang. Jadi segala sesuatu keputusan dia yang sampaikan. Kenapa lalu dia? Kenapa nggak Pak Gunadi atau Pak Irawan atau siapa aja? Maaf Pak, saat itu memang Pak Sukoco ketua dari mereka. Jadi dia yang berhak atas proyek itu. Benar juga dia, Pak. Iya, ya udahlah. Tapi lain kali, kalau ada sesuatu yang menyangkut Pak Sukoco, kamu mesti konsultasi dulu dengan saya. Biarpun itu wewenangnya dia. Ngerti kamu? Mengerti Pak, permisi. Maling ya tetap maling. Pak, sebaiknya kita memanggil dia untuk minta penjelasan, Pak. Jangan dulu. Saya nggak mau gara-gara dia saya berantem lagi dengan istri saya. Hari ini cukup buat saya berantem. Saya akan pantau dia. Saya akan cari kesempatan. Begitu ada kesempatan, saya akan tegur dia. Tapi ini berbahaya, Pak. Kalau hanya sekedar memberi peringatan sementara proyek ini tetap jalan, kita akan rugi ratusan juta, Pak. Ya, itu memang salah saya. Saya kurang waspada. Tapi lain kali saya harus lebih hati-hati lagi dalam menangani proyek yang lain. Tolong suruh Santi bawakan ke saya seluruh data, seluruh proyek yang ditangani Sukoco. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Ya. Ngapain kamu datang ke sini? Bukannya kamu udah bilang kamu nggak mau datang lagi ke sini, ya kan? Iya, saya tahu. Saya kesini cuma mau kasih tahu kalau dia sakit. Dan dia terus-terusan nanyain kamu. Terus kenapa kamu nggak bawa dia ke sini? Saya takut kalau saya ajak dia ke sini nanti kamu tolak dia. Yang ada kan dia malah tambah sakit. Untung kamu nggak bawa dia ke sini. Karena mungkin dan pasti saya akan menolak dia. David. Sekarang kamu tinggalkan saya deh. Fit, pulang ya. Kasihan Dea. Toh kamu juga nggak ngapa-ngapain di sini. Nggak ada kerjaan juga kan kamu di sini. Saya kerja di sini. Dan saya mau mendapatkan impian saya. Impian apa sih? Kalau boleh saya akan beli impian itu buat kamu. Kamu nggak mungkin ya bisa beli impian saya, Siska. Nggak mungkin. Karena impian saya adalah memiliki Tamara. Memiliki Tamara. Dan saya udah nggak peduli sama kamu. Dan kalau kamu minta cerai dengan saya, dengan senang hati saya mau cerai dengan kamu. Dan setelah itu saya akan menikahi Tamara. Dan setelah itu, saya tidak akan lagi peduli dengan kamu, dengan Dea. Ngerti kamu? Sekarang kamu tinggalkan deh tempat ini. Karena kamu sudah berani memasuki rumah orang tanpa minta izin. Kamu tuh kejam tau nggak? Oh, saya memang kejam. Kamu tuh emang bener-bener nggak punya perasaan. Bahkan sama dia pun kamu nggak peduli. Terkutuk kamu, David. Sekarang kamu keluar dari tempat ini. Keluar! Atau saya seret kamu keluar! Terima kasih banyak, Ibu. Saya nggak akan pernah lupain jasa baik Ibu sama saya. Saya bahagia sekali bisa kenal sama Ibu. Saya akan terus berdoa supaya Ibu sehat walafiat. Amin. Sama-sama ya, Nak Tamara ya. Ibu juga senang sekali bisa kenal sama kamu. Tapi Ibu juga minta maaf seandainya Ibu ada salah ngomong waktu itu. Gak apa-apa, Bu.
Anggap saja ibu hilaf ya, Nak. Terima kasih banyak atas semua kebaikan kamu kepada saya. Iya. Saya juga. Saya senang ada kamu di sini. Salam buat pacar kamu. Kasih kabar ke saya kalau kalian berdua akan segera menikah ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya udah, ya. Toh kalian kan pisah nggak selamanya. Nanti Ferry juga akan datang ke Jakarta kok. Oke? Fer, sampai ketemu di Jakarta ya. Jangan lupa bawa semua proposal yang kamu buat. Iya. Saya yakin itu akan berguna di Jakarta. Salam buat pacar kamu dan jaga diri kamu baik-baik. Rudi, salam buat Mama dan Papa ya. Jangan lupa telepon aku begitu sampai di Jakarta. Pasti. Bu Niken, pamit ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh buat oma kamu. Aduh, terima kasih Ibu. Mari semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanti, gimana dong? Udah ketemu ide nggak sih? Saya pusing nih kalau begini nih. Hah? Gimana dong? Apa ya Mbak ya? Kalau untuk mencegah mereka, itu jelas hal yang nggak mungkin Mbak. Karena mereka kan sudah pada besar, nggak mungkin lagi kita larang-larang. Itu bisa menyebabkan perang antara Mbak dan Rudi. Ya, dan bisa bikin Rudi makin jauh sama kita. Pokoknya gini, sebelum Ria berhasil membujuk Rudi, kita juga harus punya cara untuk mencegah Rudi supaya tidak menikahi si Tamara penyanyi murahan itu. Nggak ada jalan lain, Mbak. Kita harus menerima kehadiran dia. Enggak, saya nggak mau. Nggak, no way, nggak mau saya. Mbak, dengar dulu Mbak. Menerima kehadiran dia bukan berarti menerima dia sebagai menantu, Mbak. Kita bisa bikin Rudi membenci Tamara. Caranya gimana? Saya punya 1000 akal. Kamu pasti sedih karena sekarang Tamara sudah pulang. Kamu nggak bisa membohongi ibu, Nak. Ibu tahu kamu merasa tersiksa karena kamu harus membohongi diri kamu sendiri, kan? Saya belum bisa melupakan kehadirannya, Bu. Kemarin kami masih bisa ketawa, bercanda, tanpa punya rasa beban apapun. Tapi sekarang di antara kami hanya ada kekakuan. Dan saya nggak bisa membayangkan hal ini akan berlangsung untuk seumur hidup saya. Nggak boleh, Nak. Kamu nggak boleh membiarkan ini berlangsung seumur hidup kamu. Kamu bisa membuat ini baik-baik saja kalau kamu mau melupakannya. Bukankah kamu yang bilang sama ibu kalau kamu sudah rela membiarkan Tamara menjadi milik Rudi? Kamu kan yang bilang sama ibu, Nak. Saya tahu, Bu. Saya tahu. Tapi Bu, saya ini hanya manusia biasa.
Saya punya keterbatasan rasa, Bu. Ibu mengerti, Nak. Tapi ini kan sudah menjadi keputusan kamu. Jadi kamu harus bisa melupakan dia, harus. Karena kalau tidak, kamu hanya membuang-buang waktu kamu untuk seorang gadis yang bukan jodoh kamu. Sekarang kamu tatap masa depan kamu. Masa depan kamu ini masih panjang, Nak. Cari seorang gadis yang sesuai dengan keinginan kamu ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu ini kan ganteng, pinter, romantis. Anak ganteng ibu, siapa yang berani nolak? Ya kan? Sekarang senyum ya, Nak ya. Sekarang ibu minta kamu sholat. Mohon sama Allah. Mohon supaya kamu dikuatkan lahir dan batin ya, Nak ya. Insya Allah kalau kamu meminta dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengabulkannya. Sholat bareng sama ibu ya. Ya, Nak ya. Tamara. Tamara, bangun. Kita udah sampai. Hei. Di mana nih? Di Jakarta. Kok cepet ya? Setengah perjalanan tuh kamu tidur terus. Makanya tiba-tiba bangun udah sampai Jakarta. Kayaknya kamu capek banget di Cilacap ya? Iya. Saya baru sadar kalau saya di Cilacap tuh kurang tidur, apalagi sejak ketemu sama kamu. Sulit sekali. Pikirin saya? Oh iya. Ya, karena tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang terus ngomong dadakan kalau dia cinta sama saya. Dan ternyata seorang laki-laki yang ngomongin cintanya dadakan ke kamu sekarang sedang berbahagia karena cintanya diterima. Saya bahagia banget. Saya bahagia banget, Tamara. Kamu lapar? Kita cari makan dulu. Saya mau cumi asam manis. Cumi asam manis. Kamu? Saya ikut, ya. Ya udah, cumi asam manisnya 2. Cumi asam manis 2. Terus saya minumnya es teh manis. Minumnya es teh manis. Mbak Tamara, kamu? Sama. Ada lagi Mbak Tamara? Ada. Cukup. Mas? Ya udah, cukup baik. Baik, silakan tunggu sebentar. Manggilnya Mbak Tamara gitu. Lucu ya. Ya udah, pokoknya saya habis ini pengen kita ke rumah saya. Saya pengen kamu ketemu sama Mama. Buat apa? Kamu kan punya masalah sama Mama. Saya nggak pengen kamu sama Mama jadi bermusuhan. Kamu mau kan? Ya, saya sih mau aja. Cuman sekarang kan udah malam, nggak enak lagi. Besok aja, saat badan kita udah fresh, kita kan masih banyak waktu untuk ngobrol sama Mama kan? Oke. Tapi kamu janji ya. Terus habis ini kamu mau kemana? Mau langsung pulang? Ya, aku rindu sama Oma. Tamara, kamu tahu nggak, hari ini saya bahagia banget. Saya sayang banget sama kamu. Selamat malam. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Tamara. Terima kasih. Tamara. Papa. Tamara. Tamara.
Tamara. Mas. Tolong nggak akan mataku lagi. Apa sih Papa lakukan? Papa ngapain jadi pengamen begini? Papa Papa nggak punya uang. Kenapa nggak hubungin aku? Aku akan bantu Papa. Aku nggak akan biarkan Papa jadi begini. Tamara, maafkan Papa yang buat kamu malu. Tapi sungguh, Papa tidak bermaksud memalukan kamu, Nak. Papa tidak mau dianggap pengemis. Papa jadi pengamen karena ini pekerjaan yang halal. Lagi pula kan tidak ada yang tahu kalau Papa ini ayah kamu. Ini bukan masalah malu atau tidak malu, Pak. Ini masalah harga diri Papa. Papa seorang guru musik. Tempat Papa bukan di jalanan, tapi di kelas-kelas. Atau mungkin di panggung pertunjukan, Pak. Jadi pengamen kan tidak ada salahnya, Tamara. Kamu pun sekarang jadi pengamen. Hanya saja medianya berbeda. Kamu jadi pengamen untuk orang-orang berkelas dan dibayar dengan uang ribuan. Dan Papa jadi pengamen orang pinggiran, dibayar dengan uang recehan. Tapi sama-sama uang kan, Tamara? Hanya nilainya saja yang berbeda. Pak. Pulanglah, sayang. Kamu jangan cemaskan Papa. Enggak, Pak. Papa nggak boleh ngomong gitu dong. Tamara. Papa, ini Rudy calon suami aku. Om, saya Rudy. Rudy, Om. Senang sekali bisa berkenalan sama Om. Mari Om, kita gabung makan sama-sama. Tidak. Nggak apa-apa Om. Ya. Ayolah Pak, kita kan udah lama nggak ketemu. Rudy orangnya senang ngobrol juga kok, sama seperti Papa. Dia pun seorang seniman, cuman dia bukan pemusik. Dia penulis novel sang pencinta. Tamara. Aku lupa kalau aku nggak boleh ngomong sama siapa-siapa kalau dia ini seorang penulis. Sorry ya. Tidak apa-apa. Papa akan simpan rapat-rapat rahasia kamu kalau calon suami kamu itu penulis. Nak Rudy, kalau kamu memang sungguh-sungguh mau menikahi anak saya ucapkan selamat. Saya harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Mudah-mudahan, Pak. Dan nanti kalau kita udah nikah, aku mau Papa tinggal bersama kita. Aku nggak mau lah Papa jadi pengamen gini lagi. Ya Ruth ya? Iya, Pak. Tidak. Mama pasti sangat marah nanti. Pak, Mama udah nggak berhak lagi marah-marah sama aku. Karena aku sudah keluar dari kehidupannya. Aku sudah keluar dari aturan-aturan hidup Mama. Papa kan tahu sendiri. Berapa tahun Mama menyiksa aku, menjajah hidup aku. Aku dibikin seperti boneka. Aku dibikin aset untuk mengumpulkan uang banyak. Aku udah nggak mau lagi, Pak. Aku mau hidup mandiri. Aku mau hidup sama Rudy. Dan aku mau nanti kalau aku menikah sama Rudy, Papa ikut sama kita. Aku yakin Rudy pasti ngizinin. Ya kan, Rud? Iya, Pak. Papa sangat berterima kasih terhadap kalian berdua. Tapi rasanya Papa tidak bisa tinggal bersama kalian. Kenapa? Papa tidak bisa tinggalin rumah Papa. Bagi Papa rumah adalah segala-galanya. Di mana Papa pernah hidup bersama ibu kamu. Juga bersama kamu. Rumah itu penuh dengan kenangan yang sangat indah. Tapi kamu jangan khawatir kalau Papa tidak tinggal bersama kamu. Karena Papa yakin hati Papa ada di hati kamu. Kamu adalah napas Papa, sayang.
Tamara, hanya karena kamu, Papa ingin hidup hingga sekarang. Papa senang lihat kamu bisa bahagia, Nak. Papa. Papa pulang dulu ya. Jaga dirimu baik-baik, Nak. Kalau hari pernikahan sudah ditentukan, tolong kasih tahu Papa. Papa akan berikan kamu doa restu. Papa. Aku cinta sama Papa. Aku akan terus pikirin Papa. Karena Papa akan terus ada di hati aku. Papa juga sayang kamu, Nak. Pulanglah, Nak. Benar-benar brengsek anak itu. Diatur untuk menjadi orang kaya aja susah. Bagaimana kalau dia saya suruh mengemis? Saya sudah putus asa dengan kelakuan dia. Sudahlah Tante. Saya kan di sini untuk menemani Tante mencari Tamara, bukan untuk mendengar Tante terus memaki-maki dia. Habis Tante bingung, Leo. Tante sudah putus asa mencari Tamara. Kalau saja dia bukan orang terkenal, sudah Tante suruh orang untuk mencari dia sampai ketemu. Biar Tante bisa menghukum dia sepuas hati Tante. Ya, tapi jangan putus asa gitu dong. Sekarang yang penting kita cari Tamara sampai dapat, Tante. Mau cari kemana lagi? Ke tempat di mana Tante tidak pernah berpikir bahwa Tamara ada di sana. Maksud kamu? Ya mungkin dia ke rumah papanya, Tante. Tante, anak kabur itu kemana lagi sih? Kalau bukan ke rumah salah satu orang tuanya, kalau orang tuanya sudah bercerai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu-satunya saudara Tamara yang ada di Jakarta ini adalah papanya. Ya udahlah, kalau Tante nggak mau ke sana, biar saya yang sana sendiri. Gimana? Baiklah, kita coba cari ke sana. Ya udah, yuk. Gitulah ceritanya, Ruth. Sampai detik ini, Mama tuh mengharamkan saya untuk ketemu sama Papa. Jangankan ketemu, saya ngeliat dari jauh Papa saya aja, Mama saya langsung menarik tangan saya untuk masuk. Padahal bagi saya Papa tuh sangat berarti. Dan Mama selalu berpikir kalau Papa tuh menghampiri saya hanya karena uang saya. Padahal buat saya, justru Papa yang banyak ngasih pemasukan ilmu musik. Dia lebih berpengalaman dibanding Mama. Cuman sayang, nasib dia yang menyisihkan dia dari dunia musik. Padahal kamu tahu, Papa saya adalah seorang pemusik yang sangat profesional. Cuman dia nggak ada kesempatan untuk itu. Tamara, sudah terlalu malam. Kita pulang sekarang yuk. Besok kan kamu harus ketemu Mama. Oke. Di mana anak saya? Apa maksud kamu, Laura? Kamu pasti menyembunyikan Tamara karena
Karena kamu sering datangi anak saya. Dan sekarang kamu ingin menguasai dia. Dengar Handoyo, Tamara adalah milik saya. Dan kamu tidak berhak sedikit pun atas keberhasilan dia. Mengerti kamu? Sekarang cepat katakan Tamara ada di mana? Dia tidak bersama saya. Dia bersama calon suaminya. Apa? Apa yang kamu katakan? Iya, dia bersama calon suaminya. Sebentar lagi kan mereka menikah. Jadi kamu tidak bisa mengaturnya lagi, Laura. Karena Tamara sudah menemukan sandaran hidupnya. Kamu gila. Kamu gila! Kamu mabuk? Ah, tidak. Saya tidak mabuk. Saya baik-baik saja. Saya tadi sempat ketemu dia. Dia mengatakan akan membawa saya tinggal setelah mereka menikah nanti. Tapi jangan takut, Laura. Saya tidak seperti kamu yang ingin numpang hidup dan memeras keringat anak saya. Bukan. Saya sudah memutuskan tidak. Dan saya memberikan restu pada mereka. Parat! Kamu akan hancur, Laura. Sebentar lagi kamu akan hancur. Karena Tamara tidak lagi akan bersama kamu. Kamu gila! Kamu gila! Sabar, Tante, sabar. Lepas aja! Orang ini selalu membuat saya naik darah. Iya, sabar, Tante. Kalau Tante Mara akan percuma, karena kita tidak akan menemukan Tamara. Pak, kalau memang benar omongan Bapak, saya mau tanya. Siapa calon suami Tamara? Dia orang yang sangat terkenal. Bahkan lebih terkenal dari Tamara. Sedangkan kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Tidak ada apa-apanya. Tapi Pak, sekarang dia tinggal di mana? Ada alamatnya? Saya tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan kasih tahu kalian. Karena saya tahu kalian adalah perampok-perampok hasil keringat anak saya. Dan sekarang, tinggalkan tempat ini. Saya muak melihat kalian membuat kegaduhan di rumah ini. Pergi! Atau saya harus mengundang orang-orang kampung sini untuk menyeret kalian keluar. Kamu akan tahu akibatnya kalau kamu berani mendekati Tamara Handoyo. Karena saya tidak akan biarkan orang semacam kamu mendekati dia. Saya tidak akan biarkan kemiskinan mendekati anak saya. Kamu lupain aja kejadian yang tadi, ya? Kamu istirahat yang nyenyak.